selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kisruh PPDB tak hanya terjadi untuk siswa SMA, calon murid tingkat SMP sederajat juga mengalami hal yang sama. Anggota DPRD Sumatera Barat menyoroti ketidakmampuan Dinas Pendidikan mengelola PPDB untuk tingkat SMA dan SMK. Sebuah SMP di Padang Panjang ciptakan sistem belajar daring tanpa biaya. Selasa pagi, ratusan orang tua siswa yang anaknya tidak lulus PPDB mendatangi gedung DPRD Padang. Mereka protes karena anaknya tidak diterima di SMP yang dituju. Padahal anak mereka telah memenuhi semua syarat zonasi murni seperti jarak rumah yang dekat dengan sekolah tujuan serta mempunyai nilai yang tinggi. Orang tua siswa ini protes karena penerimaan peserta didik baru untuk SMP sederajat tahun ini tidak menganut sistem zonasi dan nilai, namun lebih mengutamakan usia anak. Mereka semakin berang karena syarat kelulusan berdasarkan usia baru diketahui setelah jadwal PPDB selesai. Sebelumnya, ratusan wali murid yang berasal dari 11 kecamatan yang ada di Padang ini telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan Padang. Namun mereka tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Wali murid menuntut agar penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi dikembalikan kepada sistem awal dengan mengedepankan jarak domisili dari sekolah dan nilai sebagai indikator utama penentuan lulus penerimaan dan bukan faktor usia. Terkait tuntutan wali murid ini, pimpinan DPRD Padang akan melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan dalam waktu dekat. Pihak legislatif akan mempertanyakan sistem PPDB tingkat SMP sederajat yang digunakan Dinas Pendidikan Padang. Sepertinya masalah zonasi dan masalah umur. Jadi itu pada hari ini kita mengundang Dinas Pendidikan untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah apa yang kita harapkan bersama gitu. Ada usulan untuk menunda dulu nggak Pak? Apanya? Durasi waktunya. Nah, kita lihat dulu. Hari ini kita rapat, nanti setelah rapat baru kita Ada kemungkinan PPDB gelombang kedua. Nah, kita lihat hasil rapatnya dulu. Pimpinan DPRD Padang juga berjanji akan mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi wali murid agar anak-anak mereka bisa sekolah di SMP negeri yang berdekatan di rumah masing-masing. Robiha melaporkan dari Padang. Banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat saat ini terkait penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK menjadi catatan bagi Komisi 5 DPRD Sumatera Barat yang merupakan mitra kerja Dinas Pendidikan. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Sumatera Barat pada Senin sore, anggota Komisi 5 Dewan meminta agar PPDB diperpanjang, baik jadwal pendaftaran maupun pengumumannya. Pasalnya, banyak sekali keluhan masyarakat yang kesulitan dalam memasukkan data sehingga berdampak terhadap siswa yang diterima. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, anggota Dewan yang terhormat menghujani Dinas Pendidikan dengan berbagai macam pertanyaan, seperti persoalan server yang sering bermasalah, sehingga menyebabkan jadwal PPDB diperpanjang sebanyak 2 kali. SDM yang mengelola portal PPDB hingga sistem zonasi yang membingungkan masyarakat. Anggota Komisi 5 lainnya juga mempertanyakan banyaknya surat keterangan domisili yang beredar di masyarakat karena ada yang sengaja minta surat keterangan domisili dari ketua RT atau ketua RW setempat agar anaknya dapat diterima di sekolah yang dituju. Padahal orang tua mereka tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan kan, tidak menutup kemungkinan. Saya kira mungkin ya Gubernur lebih jeli juga melihat kan. Makanya kita minta betul informasi yang jelas terhadap mekanisme yang diadakan. Berapa hari cutinya Pak?
Kalau jika diperpanjang berapa hari ini? Tadi kan diminta 2 hari. Saya akan coba lihat dengan jadwal yang ada. Jangan sampai nanti kita perpanjang ternyata ada tahapan yang terlewat, yang tidak bisa dilaksanakan, kan tambah kacau lagi. Jadi kita coba lihat dulu. Artinya jadwal pengumuman besok masih dipertimbangkan ya Pak? Nanti kita umumkan lagi melalui web, ya, melalui web. Silakan tiba. Menyikapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat menerima masukan yang diberikan anggota DPRD tersebut. Bahkan, pihaknya akan memperpanjang masa PPDB untuk yang ketiga kalinya hingga tanggal 9 Juli 2020. Robiha melaporkan dari Padang. Pemerintah meniadakan proses belajar dan mengajar secara tatap muka selama pandemi COVID-19. Sebagai gantinya, proses belajar dan mengajar dilakukan dengan cara daring menggunakan aplikasi teknologi. Penggunaan aplikasi membutuhkan biaya untuk membeli kuota internet. Pembelian kuota internet secara langsung akan menambah beban pengeluaran bagi orang tua siswa. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi orang tua siswa yang perekonomiannya pas-pasan. Menyiasati hal itu, sebuah SMP negeri di Kota Padang Panjang melakukan inovasi, yakni membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh semua murid-muridnya. Hebatnya, aplikasi ini tak membutuhkan sambungan internet. Dengan demikian, siswa tak diharuskan membekali dirinya dengan kuota internet. Aplikasi yang dibuat oleh tim IT di sekolah di Padang Panjang ini dinamakan SMP 6 Rachel. Dengan aplikasi ini, siswa bisa mengunduh semua modul pelajaran dan tugas-tugas yang telah disiapkan oleh para guru-gurunya. Aplikasi ini dipancarkan melalui sebuah peladen atau server yang terdapat di sekolah tersebut, kemudian disebarluaskan dengan gelombang pendek. Agar pancarannya merata, pihak sekolah memasang beberapa repeater di beberapa titik. Ternyata alat ini sangat berguna sekali ya untuk masa pandemi ini, yang orang tua harus beli paket data yang banyak sehingga menyulitkan. Nah, yang kami pakai ini tanpa pakai data, sehingga anak bisa mengirim tugasnya, kemudian bisa berinteraksi dengan guru, termasuk yang guru juga bisa menyampaikan apa yang harus diberikan kepada siswa. Keberadaan perangkat lunak yang disediakan oleh sekolah ini memudahkan para murid untuk mengunduh dan mengirimkan tugas-tugasnya. Selain mudah, aplikasi ini tak membutuhkan biaya sama sekali karena tak menggunakan jaringan internet untuk mengaksesnya. Mudah nggak untuk pemahamannya? Mudah sekali menurut saya. Terus ada kesulitan nggak untuk pengoperasian ini? Mungkin kalau dilatih lebih bisa. Tapi lebih mempermudah ya. Nah, selama ini untuk tugas sebelum ada software ini harus dengan apa? Pakai kuota internet atau gimana? Biasanya pakai kuota internet yang banyak. Banyak ya. Dengan pemberlakuan aplikasi SMP 6 Rachel, orang tua murid tak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kuota internet bagi anaknya. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Komisioner KPU Sumatera Barat menggelar pertemuan dengan tim narahubung pasangan calon perseorangan Fakhrizal Genius Umar di kantor KPU Sumatera Barat Selasa pagi. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yang ditemukan di lapangan selama tim verifikator turun melakukan verifikasi. Para narahubung tim pasangan perseorangan Fakhrizal Genius Umar menyampaikan sejumlah keluhan dari para pendukungnya yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten dan Kota, seperti waktu kedatangan yang tidak diberitahukan, adanya pendokumentasian yang dianggap melanggar prinsip kerahasiaan, serta kendala administratif lainnya. Pihak narahubung meminta agar adanya komunikasi dan koordinasi yang intens antara tim verifikator dari KPUD Kabupaten dan Kota dengan narahubung di daerah-daerah tersebut terkait kegiatan verifikasi faktual di lapangan. Membuat pendukung merasa tidak nyaman ya, dan kerahasiaan data itu sendiri. Terus yang kedua, ada lampiran form yang kita nilai, misalnya kayak KPU RI itu mengeluarkan lampiran BA5 surat tidak mendukung, sementara dari wilayah sendiri ternyata mengeluarkan BA51 surat pernyataan mendukung. Akhirnya surat itu beredar dan membingungkan para pendukung, dan dalam konteks ini ya dari Bapak Paslon sendiri merasa dalam proses yang sudah hampir lewat 200.000 proses verifikasi ini lumayan merugikan ya di situ.
Terhadap permintaan ini, pihak KPU Sumatera Barat menyatakan bahwa jika pendukung yang tidak ditemukan di rumahnya dan dalam jumlah yang besar, maka narahubung wajib menghadirkan para pendukung tersebut ke kantor panitia pemungutan suara setempat. Kalau pendukung tidak berada di rumah, itu memang kita akui karena memang petugas kita, termasuk PPS kita, turun itu punya target jumlah yang harus diselesaikan dalam satu hari, minimal 25 pendukung harus terkunjungi begitu. Dan kita juga harus wanti-wanti jangan sampai di akhir masa verifikasi ini masih ada yang belum terkunjungi. Nah, ini tidak bisa dikunjungi lagi. Oleh karena itu prioritas kita adalah mengunjungi yang belum dikunjungi. Pertemuan antara narahubung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal Genius Umar dengan pihak KPU Sumatera Barat mencapai kesepakatan untuk selalu berkoordinasi hingga masa verifikasi faktual selesai tanggal 12 Juli 2020 mendatang. Hingga saat ini KPU baru menerima satu pasang calon gubernur Sumatera Barat yang berasal dari calon independen, sedangkan calon lain yang berasal dari partai pendukung belum menyerahkan data calon pasangan yang didukungnya ke KPU. Laude Jordio Anse melaporkan dari Padang.